Halo guys, kembali lagi gua Odi dari ORD Exhaust. Ini ada tamu kehormatan Bapak Grid Otomotif yang subscribernya 100.000. Silver play button guys, malu gua kalau deket dia. baru mulai udah berlebihan. Ya udah gua ambil nih button lu nih. Jadi rumah gua. Jadi apa nih topik nih? Katanya ada meeting presiden hari ini nih. Apa nih? Jadi kalau kita ngelihat situasi belakangan ya teman-teman ya di Jakarta, mungkin di kota-kota besar lain, tapi yang rame kan isunya kan di Jakarta ya tentang polusi udara. Tadi Presiden Jokowi baru meeting kan katanya? Kabarnya ada rapat terbatas. Oke. Kayak gitu. Nah, kita mau ngomongin soal salah satu nggak bisa dipungkirin kalau sebenarnya salah satu kontributor yang cukup besar terhadap polusi udara adalah kendaraan bermotor. Ya pasti. Ya, nah terus juga kan belakangan dari pihak satuan kepolisian Polantasnya mereka melakukan pengetesan uji emisi. Terus juga diterapkan sanksi-sanksi denda. Oke. Kalau mobil berapa, kalau motor berapa, misalnya nggak lulus uji emisi kayak gitu. Sorry, gua cut dulu bentar. Kemarin mobil Innova modifikasi ORD lulus uji emisi? Uji emisi. Lulus. Oke. Mantap, itu udah full set tuh. Full system ORD, lulus uji emisi, aman. Oke. Nah, lanjut. Lihat teknis nanti. Jadi kira-kira itulah. Wah, ini dia nih polusi nih. Waduh, maaf. Makanya gua gantiin. Ini polusi udara, guys. Kontributor juga. Kontributor nih. Kita kan nggak ada pembakaran. lanjut. Oke. Jadi kita mulai dari sesuatu yang paling basic banget. Jadi kan tadi di awal udah disinggung nih, udah dimodifikasi juga tetap bisa lulus uji emisi. Tapi gimana kondisinya kalau misalnya dia mobil standar terus nggak lolos uji emisi gitu, kan ada juga kan Banyak kejadian mobil standar pabrikan aja nggak lolos uji emisi. Oke, masuk ke teknis nih kita nih. Iya. Langsung ya. Jadi kan sebenarnya emisi itu kan dihasilkan dari pembakaran ya Pak. Pembuangan pasti laut knalpot. Salah satu bagian terpenting yang ngefilter emisi itu adalah catalytic converter. Tapi catalytic converter itu buat menyaring racun-racun hidrokarbon sisa gitu. Tapi racun itu dari mana sih datangnya? Racun itu datang dari pembakaran yang nggak sempurna. Oke. Berarti sebelum kita lari ke pembuangannya dulu, dapurnya bermasalah nggak? Berarti ruang bakarnya nih. Iya. Nih. Kalau stoichiometric, gue pakai bahasa stoichiometric. Kita sains aja ya bahasanya, pakai data. Stoichiometricnya itu lambdanya 1, airflow ratio-nya 14:7:1. Itu insya Allah residu pembakaran yang beracun itu minim. Oke. Jadi sebenarnya kita kenapa ada yang lolos, ada yang kagak mobil dari pabrik itu kan mass production gitu kan. Mereka kan nggak satu-satu di set lambda, di tuning. Makanya dulu mobil ada CO. Kita setting CO nih gitu. Kalau anak motor nyebutnya nyetel angin. Jadi itu buat ngecun pas nggak nih airflow ratio-nya nih. Gitu. Terlalu rich, banyak banget hidrokarbon yang kebuang ke atmosfer. Terlalu lean, kenapa itu pedes tuh? Nggak juga jadi tidak beracun, malah ada karbon monoksida yang lebih parah gitu. Berarti sebenarnya kalau dari penjelasan lo yang gue tangkap, kalau misalnya dia rasionya itu gemuk, itu resiko buat hidrokarbon yang pada polusinya besar banget. Berarti kita tarik lagi ke belakang. Itu penyebabnya berarti kan karena bahan bakar yang terlalu banyak gitu kan? Ya, settingan bahan bakarnya. Dan mobil sekarang kan udah injeksi ya, ECU gitu. Settingannya. Kalau kita logikakan dengan logika sederhana aja, keluar pabrik itu seharusnya sudah dalam posisi ideal lah, mereka pasti standar gitu. Seharusnya, tapi karena mass production adalah 1-2 ya. Yang miss gitu. Gitu. Biasanya penyebab itu selain karena salah di tuningannya atau settingannya itu apa? Contoh kompresi bocor.
kompresi bocor berarti tidak terbakar sempurna. Tuh hidrokarbon kebuang aja terus tanpa sempat dibakar. Itu juga polutif banget gitu. Gitu. Jadi sebelum kita ngomongin mas pembuangannya, kita dapurnya dulu. Kompresi bocor, busi nggak bagus lah, udah mati, pengapian jelek, gitu. Pengapian jelek nih dalam arti kelistrikannya nggak sempurna. Elektrikalnya, pengapiannya. Jadi mestinya businya bisa memantik bahan bakar itu, ini cuma cetak, nggak kebakar sempurna, karbon kebuang lagi, polusi lagi, gitu. Jadi faktornya memang banyak. Nah, tadi kaitan apa tuh, modifikasi atau solusi ya? Ya, ini kita dari bagian paling sederhana dulu deh. Kalau tadi kan lo bahas di katalis ya, sebenarnya apa sih katalis? Definisinya dulu deh. Katalis itu buat menyaring hidrokarbon, zat-zat yang beracun ke atmosfer. Jadi dia kan sebenarnya alat lah. Alat kayak sarang tawon dia kan. Dia ada elemennya di dalam. Fungsinya sebagai filter awal nih. Filter. Kalau yang tadi kita omongin kan sebelumnya lebih ke preventif lah ya. Betul. Ini juga sih sebenarnya preventif tahap kedua lah ibaratnya. Nah, setelah dapur arah buangnya dong, selokannya nih. Iya. Selokannya. Karena memang kalau kita ngomongin polusi udara, salah satunya yang cukup berperan itu ya di bagian ekosistemnya teman-teman nih. Nah, kalau konteksnya ke arah modifikasi itu dia biar kan rata-rata orang kalau misalnya mau modif lepas katalis gitu. Ya, ada yang begitu. Nah, ada yang enggak juga. Kalau misalnya dia masih mempertahankan katalis masih oke lah, relatif lebih aman. Nah, kalau misalnya mau lepas katalis kan biar performanya lebih enak. Tapi pada realitanya kemarin Innova diesel solar loh ya, lepas katalis tapi tuningannya bener, uji emisi lolos, tidak polutif. Berarti itu 90% adanya di engine. Di engine dulu. Balik lagi ke dasarnya ya. Kalau kayak gitu ya. Lu mau pakai katalis 1000 biji dibarisin dari ujung, kalau settingan mesinnya kebasahan atau apa ya tetap aja gitu. Balik lagi ke situ. Kalau untuk katalis gitu, orang ada yang delete cat kayak gitu ya, ternyata dia lolos emisi gitu kan. Tapi ada juga yang udah, gue pengen mobil buat balap-balap banget, tapi gue settingannya biasanya tuh dibasahin lah sama dia atau apa. Tapi dia pengen tetap ramah lingkungan, ada solusinya, high flow catalyst. High flow catalyst itu kayak gimana? Tuh. Jadi kayak gini nih, ini bentuknya kayak gini ya, ini custom. Sebenarnya debit udaranya itu kita bikin seperti muffler biasa, seperti muffler biasa, tapi dia mampu menyaring hidrokarbon dan racun-racun monoksida yang tadi nggak ke filter itu disaring sama dia. Yang penting flow-nya seperti muffler biasa, gitu. Dapatlah di sini high flow catalytic converter. Nah, kalau ini gue baru cari tahu nih teman-teman, untuk standarisasi biar bisa lolos uji emisi. Jadi wajib memiliki kadar karbon dioksida di bawah 3%. 3%, Sedangkan di atas ini untuk kendaraan di bawah 2007 ya teman-teman. Untuk regulasinya dari pemerintah, sedangkan yang di atas 2007 berarti sampai tahun segini kadar karbon dioksidanya nggak boleh lebih dari 1,5%. Nah, artinya mobil-mobil baru kan memang lebih ideal lah kondisi mesinnya gitu kan, lebih fresh gitu kan. Dia lebih ditekan lagi kan 1,5%. 1,5% di atas 2000. Di atas 2007. Sedangkan di bawah 2007 tadi 3%. Kira-kira kayak gitu. Innova kemarin 0,8. Wah, itu full ORD. Jadi yang dilakukan pada Innova itu apa? Ya memang mobilnya proper tune ya gitu ya. Di tuningnya ada settingan daily yang irit BBM, ada settingan yang buat full boost. Kayak gitu. Ya, jadi pas dia uji emisi dia pakai settingan yang daily kayak berarti gitu. Dia pakai dashtek gitu ya? Ya, dashtek. Nah, itu salah satu solusi teman-teman. Cuman kalau kita ngomongin dashtek, it's all about price. Tuner banyak yang murah meriah. Oh ya? Ada yang murah meriah? Oh, Megafor tuning kan. Tapi kan dasteknya tetap lumayan. Kalau tuningnya mau banyak opsi lah gitu kan. Dari yang mulai terkenal sampai yang lagi naik daun gitu, teman-teman banyak banget opsinya. Kalian tinggal cari di Instagram gitu, yang jatuh-jatuh remake. Berarti kan sebenarnya kalau udah
bahkan ketika dia udah full system ya, dari downpipe sampai ujung itu kita ngomongin yang Innova tadi. Solusinya adalah di remap lagi, tuning lebih lagi, tepatnya di tuning. Oke. Guys. Oke, bahasanya tuning ya berarti. Ya, tuningnya kita nanti ya tuner udah tahu lah pasti targetnya kayak gimana. Siap. Itulah teman-teman. Gua melengkapi data-datanya aja sih. Oke, solusinya jadi tuning dan terus kalau mau tetap racing ada high flow catalytic gitu ya kesimpulannya ya. Datanya udah ada tadi disebutin. Mobil di bawah 2007 3%, di atas 2007. Oh, ini gua ada tambahan satu lagi nih teman-teman penting nih. Untuk kategori lain berlaku untuk mobil diesel dengan bobot kendaraan 3,5 ton kira-kira. Jenis mobil diesel ini dibagi tahun wajib memiliki untuk kendaraan di atas tahun produksi 2010 itu kadar opasitasnya itu 40%. Sedangkan di bawah 2010 kadar opasitasnya tidak boleh lebih dari 50%. Kayak gitu kira-kira. Tapi kalau udah 3,5 ton itu truk ya. Ya, makanya gua belum pernah di truk. Itu dia kan kendaraan diesel yang 3,5 ton. Jadi kalau misalnya kendaraan penumpang kayak Innova, Jadi bawah itulah berarti. pasti di bawah itu. Harusnya sih nggak beda lah standar. Paling nggak kalaupun konteksnya masuk ke diesel, artinya jauh lebih mudah untuk lolos juga. Iya pastinya. Nah, jadi kalau mau modif knalpot nggak usah takut, asal kita tuningnya bener, aman emisinya. Tenang guys.